أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Maka kalau ada orang penampilannya baik, alhamdulillah kita suka. Seperti itu memang dianjurkan. Karena memang Allah itu melihat sebenarnya kepada hati dan kepada amal perbuatan. Maka kita harus melihat di mana kondisi hati kita, dan hati ini tempatnya akhlak. Di sini wadahnya akhlak. Karena dia sifat. Nanti yang nampak itu, dia membantu orang lain, ya tampak oleh mata kita. Tapi bisa jadi dia membantu orang lain berharap balas budi. Ada. Dari mana kita mengetahui itu? Hati lagi. Oleh karena itu, Allah berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Barakallahu fikum. Dengan hati yang bersih. Salim itu hati yang selamat. Selamat dari segala penyakit. Kayak penghuni surga itu, kata Nabi SAW, kullu saduqil lisan mahmumil qalb. Dia adalah orang yang lisannya jujur. Ini amal yang kelihatan sama kita. Mahmumil qalb. Hatinya bersih. Sahabat bertanya, wa ma mahmumul qalb? Apa disebut dengan mahmumul qalb? Kata Nabi SAW, huwa taqiyun naqi. Alladhi la ghilla wala hasada wala ithma wala baghya. Yang hatinya nggak ada hasad, nggak dipenuhin dosa. Antum jangan pikir dosa itu hanya dosa yang dilakukan dengan raga kita. Tapi ada dosa yang dilakukan sama hati kita yang kadang-kadang kita nggak sadar. Orang merasa, ana sih alhamdulillah Ustaz. Ana sejak hijrah, ana nggak lagi berzina, nggak lagi omongnya riba. Oke, alhamdulillah. Tapi bagaimana hatimu? Jangan-jangan hatimu penuh dengan kebencian, permusuhan, hasad, dengki, iri, dendam, buruk sangka, suudzon. Itu di hati. Ahibbati fillah. Banyak orang yang dia itu peduli banget sama penampilannya. Ya, kalau seorang wanita, maka dia ingin tampil cantik. Dengan tubuh yang indah, dengan pakaian yang menawan. Kalau laki-laki, kurang lebih sama. Namun ahibati fillah, kalau kita melihat manusia dengan tubuhnya yang indah, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau menyebutkan tentang orang yang peduli sama penampilannya tapi lupa dengan hatinya. Beliau menyebutkan seperti sebuah taman yang indah. Taman bagus sekali. Tapi isinya taman itu burung hantu semua. Apa indahnya gitu kalau ternyata isinya burung hantu semua. Beliau juga memberikan contoh. Ada seorang yang bijak yang berkata kepada seorang yang tampan tapi bodoh. Perilakunya nggak benar. Wajahnya tampan, penampilannya Masya Allah.
secara perawakan gagah. Apa kata dia? Ammal baitu fahasan. Rumahnya bagus, kata dia. Wa amma sakinuhu fardi. Tapi yang tinggal buruk. Artinya di wajah yang indah ini ternyata ada jiwa yang buruk. Jadi akhlaknya nggak benar. Sampai kadangkala orang itu kalau ngelihat nih, para perempuan ya, ngelihat perempuan cantik, kemudian ngomong, bicara, mereka jadi nggak pantas di wajah sama lisannya. Seakan-akan salah tempat tulisan. Atau salah tempat tuh wajah. Tapi memang seperti itu. Banyak manusia yang peduli dengan penampilan. Bahkan beliau memberikan contoh. Ada orang-orang yang menumpuk harta, yang memiliki, ya kalau dilihat jamnya, mungkin jam Rolex. Pakaiannya semuanya branded, mobilnya Masya Allah. Beliau mencontohkan, ada manusia-manusia yang kayak gitu. Seperti sapi jantan yang dikalungin emas. Tetap sapi. Mau pakai hiasan apa tuh tetap sapi. Apa mau dikatakan seperti itu? Ada cerita. Ana masih menukil dari Ar-Raghib Al-Asfahani. Dia punya buku yang bagus ya. Judulnya Ad-Dhari'ah ila Makarimis Syariah. Beliau menyebutkan tentang akhlak. Bagaimana cara seorang berakhlak mulia. Apa saja sih yang seharusnya berada dalam sosok seorang muslim. Atau bukan seorang muslim aja. Manusia. Manusia itu kayak apa seharusnya. Karena Allah membedakan dia dengan binatang. Kalau bicara syahwat. Ya. Binatang punya syahwat gitu loh. Sama. Kalau bicara kekuatan, banyak lebih kuat dari manusia. Tapi apa yang menjadikan manusia ini mulia? Ada sesuatu di diri manusia yang menjadikan dia itu mulia. Ini cerita seorang yang bijak. Dia masuk ke rumahnya seorang laki-laki yang punya rumah baru jemaah. Darun mustajaddah. Permadaninya dibentangkan, yang mahal dan indah. Tapi dia lihat pemiliknya ini, aduh, gak karu-karuan akhlak dan perilakunya. Lalu dia meludah di wajah pemiliknya. Dia diundang masuk, kemudian dia meludah di wajah pemilik. Orang yang punya rumah ini yang diludahin marah. Mahadha safah ayyuhal hakim. Apa ini tindakan bodoh? Kata engkau orang yang bijak, kata dia. Bal hadhihi hikmah. Kata orang, ini yang namanya kebijakan. Ini yang namanya bijaksana. Ini yang namanya hikmah. Kenapa? Innal buzaqa la yurma fi akhasi makan fitar. Engkau tahu, ludah itu dibuang di tempat yang paling buruk di rumah ini. Ludah itu di mana dibuang? Kita kalau mau ludah, mesti kita cari tempat yang jelek, yang kotor. Di sana kita akan meludah. Hakim ini mengatakan bahwa ludah itu dibuang di tempat yang paling kotor di rumah ini. Dan aku ngelihat rumahmu ini, semuanya bagus. Nggak ada yang lebih buruk dari dirimu. Maka hati-hati yang peduli sama. Biasanya emak-emak ini Masya Allah kalau suruh menghiasi rumahnya ya. Dikasih ini, dikasih itu. Gordennya Masya Allah, karpetnya Masya Allah. Hiasan dinding jangan ditanya. Bahkan pernak-pernik di rumahnya Allahu Akbar. Jangan sampai rumahmu indah, ternyata yang paling buruk di rumahmu adalah dirimu. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Tin ayat 4-6. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Barakallahu fikum. Kita lihat manusia itu sejatinya diciptakan dalam wujud yang paling sempurna. Kemudian Allah balikin ke tempat yang paling rendah. Terkadang manusia itu lebih buruk dari binatang atau dia lebih baik dari malaikat. Setara dengan malaikat. Bagaimana tatkala orang-orang melihat Nabi Yusuf alaihissalam, perempuan-perempuan tuh, apa kata mereka? Ma hadza basyara. In hadza illa malakun karim. Kata enggak, ini enggak mungkin manusia kayak gini. Ini malaikat. Karena mereka menisbatkan kepada semua keindahan itu di diri malaikat. Imra'atul Aziz yang godain Nabi Yusuf, yang mengajak Nabi Yusuf berzina. Ketika orang-orang perempuan-perempuan mengatakan itu, dia ingin menjelaskan. Rupanya seperti itu. Akhlaknya lebih baik dari itu. Walaqad rawattuhu an nafsi. Aku ngajak dia untuk berzina sama aku, dia tolak. Ini laki-laki, Masya Allah. Jadi ada manusia yang dapat lebih rendah daripada binatang. Dan banyak kali kalau kita baca ayat-ayat di Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang manusia-manusia yang akhlaknya buruk sama Allah Azza wa Jal, buruk sama manusia. Yang mereka ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Maka hibbati fillah, ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tugas kita sekarang belajar, ngaji, terus diamalin. Jangan cuma kajian terus, tapi dalam pengamalan nggak ada. Makanya Allah sebutkan yang tidak dibalikan ke tempat paling rendah itu siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa yang dia pelajarin, apa yang dia yakini, itu dia praktekkan dalam kehidupan ini. Dan akhlak itu bisa dirubah. Perilaku itu bisa diperbaiki. Ada yang mengatakan, Ustaz, itu kan tabiat bawaan lahir, Ustaz. Nah, tapi bisa diperbaiki. Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabat yang namanya Asyaj Abdul Qais, Inna fika khallataini yuhibbuhumallah. Di dirimu itu ada dua sifat yang Allah mencintai keduanya. Al-hilm wal-ana. Sifat sabar, tabah, ya, dan tidak tergesa-gesa. Lalu sahabat ini bertanya, akhuluqaini takhallaqtu bihim. Apakah dua sifat itu adalah dua akhlak yang aku usahakan? Artinya orang berusaha untuk memperbaiki karakternya, kemudian dia jadi baik. Am khuluqaini jubiltu alaihima. Atau keduanya adalah perilaku yang aku sudah dilahirkan membawa dua perilaku itu. Faqala bal khuluqaini jubilta alaihima. Dua sifat itu kau dilahirkan dengan.
Maka sahabat ini mengatakan, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menciptakan aku dengan dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Maka perlu ada usaha dari kita untuk memperbaiki akhlak kita. Nggak ada ngatakan, aduh nggak bisa, sulit, ini gimana. Kita yang nggak berusaha. Ahibati fillah, bicara diet. Akhlak ini sifat yang di dalam tubuh kita. Tubuh kita yang membawanya. Baik. Perempuan tuh banyak gagal diet. Apa penyebabnya? Semua bisa jawab. Kadang-kadang nggak istiqomah. Lemah menghadapi tantangan yang ada. Dikatakan nggak boleh makan gorengan. Aduh gimana Ustaz? Makan tuh gorengan. Disebutkan perlu olahraga. Olahraga. Beli treadmill. Masya Allah taruh di rumahnya. Beli yang paling mahal. Dapat 2 bulan ada di atas lemari treadmillnya. Jadi treadmill itu kok bisa di atas lemari? Anda pernah ke rumahnya orang? Ajib, kok ada di atas sana? Katanya. Iya Ustaz, nggak dipakai udah Ustaz. Begitu pula dengan akhlak kita. Usaha kita itu kadangkala setengah-setengah. Maka perlu istiqomah, perlu berdoa. Bicara akhlak ini Nabi SAW. Kalau sholat malam kadangkala beliau baca doa. Dalam istiftahnya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada aku akhlak yang paling baik. Nggak ada yang bisa menunjukkan ke sana kecuali Engkau. Dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. Nggak ada yang bisa memalingkan kecuali Engkau. Jadi kita berdoa, kita berusaha untuk terus-terusan upaya seperti tubuh lah tadi. Kita bicara diet, ada orang-orang yang sukses, ada yang nggak sukses. Kenapa Fulan kok bisa turun? Fulana kok bisa turun 20 kilo, Anda nggak bisa turun. Fulana kok bisa turun 30 kilo. Kenapa Fulana dulu kurus krempeng, sekarang kok badannya bagus? Kenapa? Ada olahraga, ada usaha. Barakallahu fikum. Mungkin itu dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Pokoknya jangan meremehkan urusan akhlak. Karena akhlak itu ada hubungan yang sangat erat dengan tauhid dan keimanan seorang hamba. Dan Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Barakallahu fiik. Nah,